Om Swastiastu. Baik anak-anak, selamat datang di channel ini, selamat datang di kelas 10. Baik, pada pertemuan pertama di pelajaran sosiologi ini, Bapak akan menjabarkan apa-apa saja yang harus kita pelajari pada semester 1 dan semester 2. Nah, ada 4 bab yang akan kita bahas dari semester 1 dan semester 2. Di semester 1 kita akan membahas 2 bab, dan di semester 2 juga kita akan membahas 2 bab. Nah, seperti apa-apa yang akan kita bahas, itu sudah ada lengkap sekali pada buku paket yang kalian miliki. Nah, seperti di sini, yang pertama kita akan membahas pertemuan pertama di bab 1. Pada bab 1 kita akan membahas masalah ilmu sosial untuk mengenal gejala sosial. Itu ada 2 subbab. Yang pertama ilmu sosiologi dan kedua fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Nah, kemudian di bab 2 juga ada individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ada juga beberapa subbab. Yang pertama adalah identitas individu dan kelompok, hubungan sosial individu dan kelompok, dan proses dan dampak hubungan sosial tersebut. Nah, pada pertemuan semester 2 kita juga akan membahas 2 bab. Yang pertama yaitu bab 3, ragam gejala sosial dalam masyarakat, dan yang kedua adalah metode penelitian sosial. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 1 pada pertemuan ini. Bab 1-nya ialah ilmu sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Baik, dalam kajian bab 1 ini kalian juga harus mengetahui peta konsepnya seperti yang ada di layar kaca kalian. Peta konsepnya adalah yang pertama, ilmu sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Turun, kita harus mengetahui bagaimana itu ilmu sosiologi. Berikut dengan pengertian dan ciri-ciri sosiologi, sejarah ilmu sosiologi, teori sosiologi, kajian ilmu sosiologi, serta hubungan sosial dan gejala sosial. Nah, berikut turun ke samping, yaitu fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Berikut dengan fungsi-fungsinya. Serta nanti outputnya anak diharapkan untuk mampu menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar menggunakan ilmu sosiologi. Baik, langsung saja kita akan membahas pertemuan yang pertama, yaitu ilmu sosiologi untuk mengenal gejala sosial. Nah, berbicara masalah sosiologi ini, untuk kelas anak-anak yang kelas 10 berbicara masalah sosiologi, ini mungkin ilmu yang baru bagi kalian karena di SMP kalian akan mengenal beberapa mata pelajaran, yaitu ada IPA, IPS, bahasa, dan segala macamnya. Namun ketika kalian beranjak menuju ke kelas 10 atau di bangku SMA, mata pelajaran itu menjadi suatu jurusan kalian, yang dimana MIPA dipecah lagi menjadi beberapa mata pelajaran, kemudian IPS dipecah lagi menjadi beberapa mata pelajaran, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan segala macam. Nah, sosiologi merupakan pecahan dari IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, kenapa kita penting belajar masalah sosiologi? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari satu sama lainnya, saling membutuhkan. Jadi, adanya interaksi ini penting dalam kehidupan masyarakat ataupun menjadi sosok individual ataupun manusia. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ilmu sosiologi, ada beberapa faktor latar belakang yang mempengaruhi kenapa kita harus belajar sosiologi. Hal itu tersendiri itu cenderung diakibatkan karena adanya gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Gejala adalah indikator-indikator ataupun fenomena-fenomena ataupun kode-kode yang merangsang suatu akan terjadinya sesuatu. Artinya, gejala sosial itu sendiri adalah kode-kode yang akan terjadinya sosialisasi. Karena beranjak dari gejala dan sosial. Gejala adalah suatu tindakan-tindakan ataupun kode-kode, sedangkan sosial adalah interaksi. Jadi gejala sosial adalah suatu kode-kode ataupun rangsangan-rangsangan akan terjadinya suatu sosialisasi. Misalnya, kita dalam bermasyarakat, terjun banjar ataupun segala macam, itu akan terjadi pertemuan antara individu satu dengan individu yang lainnya, akan membentuk suatu interaksi, sosialisasi, dan ini yang disebut dengan gejala sosial. Kemudian pada saat akan mudik, ketika seorang yang berangkat dari rumahnya masing-masing bertemu dengan kawasan publik seperti bandara, airport, terminal, dan segala macam, ini akan terjadinya gejala sosial. Itu akan membentuk suatu interaksi nanti pada siklus alam. Baik, semoga anak-anak sudah paham sampai di sini sebelum kita akan membahas ke pengertian dan ciri-ciri sosiologi. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian dan ciri-ciri sosiologi.
Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sosialisasi. Baik, jika berbicara masalah ilmu sosiologi, kalian bisa baca langsung pada buku paket kalian bahwa sosiologi secara etimologis, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Nah, socius sendiri berarti teman atau kawan, adapun logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu atau berbicara. Nah, jadi secara harfiah, sosiologi berarti ilmu yang membicarakan pergaulan hidup manusia. Nah, pengertian tersebut selanjutnya diperluas menjadi ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Nah, jika beranjak dari pengertian definisi tersebut di Bali sendiri, katakanlah Indonesia dari dulu kita sudah memahami sudah mengimplementasikan ilmu sosiologi, baik dari segi masyarakat kecil maupun masyarakat luas, ya kan? Nah, di Bali sendiri khususnya ilmu sosiologi itu udah ada sejak dulu kala, anak-anak. Iya, karena masih ingat dengan pelajaran agama yang disebut dengan konsep Trihita Karana, ya kan? Ada Paryangan, Pelemahan, dan Pawongan, ya kan? Nah, Paryangan sendiri hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, Pawongan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia itu sendiri, dan Pelemahan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, sosiologi ini konsepnya masuk ke dalam Pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia itu sendiri. Berbicara masalah ilmu sosiologi ataupun Pawongan, nah di Bali itu sangat kental sekali. Apalagi adanya istilah di Sekalopatre, Menyamo Braye, dan segala macam. Jadi kita harus kita harus tahu siapa sih tetangga kita, karena hidup di Bali itu adalah hidup berbanyak berkelompok, ya kan, banyak A, banyak B, banyak C. Jadi kita harus tahu mana pisage tetangga ataupun yang lainnya, karena berbicara masalah sosiologi di Bali itu udah kental sekali dari zaman dulunya, dari para leluhur kita ataupun penglingsir kita. Katakanlah kita punya suatu pekerjaan yang disebut dengan manusianya, ada mebayuh, metata, nganten, ngaben, meninggal, dan segala macam. Itu pasti didatangi oleh tetangga-tetangga kita. Nah, inilah yang disebut dengan sosiologi. Ini disebut dengan ilmu sosiologi, itu ilmu interaksi. Ada sosialisasi di sana, ada interaksi di sana. Jadi kita sudah punya konsep ilmunya, namun sosiologi sendiri itu baru berkembang beberapa abad ini, karena ilmu sosiologi adalah ilmu yang masih muda dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian sosiologi ini sendiri juga di Bali, katakanlah ketika kita ada upacara agama, itu mau tak mau ada tetangga yang akan mendatangi kita dengan kode silaturahmi yang membawa sesuatu, membawa ini, membawa itu. Tapi jika kita juga ada tetangga yang memiliki upacara manusia, ini kita juga harus datang. Nah, proses konsep inilah yang disebut dengan ilmu sosiologi. Ada interaksi di dalamnya yang mempelajari manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, itu sangat kental sekali anak-anak. Jadi kita di Bali itu sudah menggunakan konsep sosiologi sejak dari dahulu, namun ilmunya baru berkembang beberapa abad ini. Oke, beberapa pengertian sosiologi Bapak akan sebutkan dari beberapa yang udah kalian ada di buku paket. Kalian bisa simak dan baca itu buku paket karena sudah lengkap sekali. Jadi kita bahas beberapa saja. Yang pertama adalah pengertian sosiologi menurut Pitirim A. Sorokin. Nah, beliau menyebutkan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Nah, hubungan yang berpengaruh timbal balik antar gejala sosial, misalnya gejala ekonomi dan moral, gejala politik dan hukum, serta gejala agama dan moral. Nah, contohnya gejala non-sosial adalah kondisi geografis dan biologis. Nah, dari pengertian tersebut kalian anak bisa memahami kan, karena ada sosialnya dan non-sosialnya. Baik, yang kedua, pada buku kalian juga ada menurut Rocek dan Warren. Menurut Rocek dan Warren, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok sosial. Nah, pada pengertian ini sangat jelas sekali ketika kita beranjak di Bali, hubungan individu dengan kelompok-kelompok sosial, dengan individu, dengan keluarga, dan membanjar itu sangat kental sekali di Bali. Karena ketika kita cek ada proses ngaben, apalagi pada saat bulan-bulan Agustus ini, banyak sekali prosesi ngaben manusia yang sudah dilaksanakan. Nah, itu membutuhkan juga sosialisasi antar sosial, individu, dengan kelompok, dengan masyarakat luas. Nah, jadi itu konsepnya masih kental sekali kalau jika di Bali.
Di balik itu, penerapan ilmu sosiologi sangat utama. Baik, untuk pengertian yang lainnya kalian bisa langsung baca di buku paket kalian karena sudah lengkap sekali menurut para ahli yang bisa kalian baca dalam buku paket kalian sendiri. Oke, lanjut kita beranjak ke ciri-ciri ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, kalian bisa lihat pada buku bahwa ciri-ciri sosiologi itu memiliki ciri atau karakteristik berbeda dibandingkan ilmu sosial lainnya. Nah, menurut Hari M. Johnson dalam Surjono Sukanto, dalam bukunya yang pada tahun 2014 halaman 13, sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Nah, pada pengertian ini bisa kalian baca sendiri dalam buku paket ya, karena ini sudah lengkap sekali pada buku paket bagaimana ciri-cirinya itu sendiri. Oke, lanjut kita akan menuju ke sejarah sosiologi. Nah, sekarang ini penting sekali. Kenapa kita harus mempelajari sosiologi? Jadi ada sejarahnya di sini. Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, nah menurut buku yang kalian dapatkan di buku paket itu bisa kalian baca langsung. Sejarah ilmu sosiologi itulah sebagai berikut. Kalian bisa baca juga ya. Nah, pemikiran empiris para sosiologi mendorong munculnya ilmu sosiologi. Awal perkembangan ilmu sosiologi terjadi pada abad ke-19. Pada dasarnya, sebelum abad ke-19, masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai fakta sosial yang terjadi di sekitar mereka. Akan tetapi, masyarakat belum mampu merumuskan hubungan fakta sosial dengan metode-metode empiris agar tersusun menjadi ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, jadi baru sekali ini ya ilmu sosiologi pada abad ke-19. Nah, sejarahnya bisa kalian baca dalam buku paket bagaimana sejarah perkembangan sosiologi pada abad ke-19, kemudian menuju pada abad ke-20, yang dimana memasuki abad ke-20 perkembangan sosiologi semakin variatif. Apabila tokoh terdahulu dikenal sebagai tokoh teori sosiologi klasik, masuki abad 20, Anthony Giddens mulai mengembangkan teori sosiologi kontemporer. Dasar analisis sosiologi klasik berdasarkan pada fenomena revolusi Prancis yang mengakibatkan kekacauan sosial, sementara sosiologi kontemporer mendasari analisisnya tentang modernisasi. Nah, di sini anak-anak kita kan jadi jelas sekali ya bahwa sosiologi itu semakin berabad ini semakin variatif. Jadi kita tidak bisa menuntut karena perkembangan perubahan daripada sosialisasi dan interaksi seseorang di individu dengan kelompok itu semakin dinamis anak-anak. Nah, lanjut menuju pada sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Nah, bagaimanakah perkembangan sosiologi di Indonesia? Ini sudah bisa kalian baca dalam buku paket juga. Bahwasannya pada konsep hubungan sosial yang dicetuskan oleh Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV dan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah mempelajari objek kajian ilmu sosiologi, meskipun saat itu masyarakat belum mengenal sosiologi. Dengan demikian, objek kajian sosiologi adalah masyarakat dan hubungan sosial. Nah, jadi di sini kita bersama-sama juga tahu ya bahwa objek dari itu adalah masyarakat. Objek dari sosiologi itu sendiri adalah masyarakat dan hubungan sosialnya. Nah, hubungan sosial mampu meningkatkan kerjasama antara anggota masyarakat. Melalui kerjasama yang baik, anggota masyarakat berusaha menerima kekurangan dan kelebihan masyarakat lain. Kerjasama mampu menghindari masyarakat dari konflik dan pertentangan. Nah, jadi jika kalian memahami sekali konsep-konsep ilmu sosiologi, ini kita akan dapat berinteraksi dengan baik, dapat memupuk rasa perjalanan persatuan yang jika istilah baliknya adalah menyambut beraya, seguluk selulung sembayang takluk. Nah, anak-anak dari penjelasan Bapak itu semoga kalian sudah memahami sedikit yang tentang sosiologi, kenapa kita penting mempelajari sosiologi, apalagi di jurusan IPS, ilmu pengetahuan sosial, karena pecahan dari jurusan ini akan menimbulkan mapel sosiologi. Nah, betapa pentingnya peranan sosiologi itu juga sudah kita bahas tadi, dan juga kalian bisa baca selengkapnya pada buku paket kalian, atau kalian bisa browsing langsung sendiri di internet ataupun di Google. Baik, sekian dulu yang bisa Bapak bahas pada pertemuan ini. Selengkapnya bisa kita diskusikan di e-learning dan di grup WhatsApp. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, semangat. Walaupun pandemi, kita tidak harus terhenti untuk belajar. Salam sosiologi. Om Santi Santi Om.